Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih eksponen dan logaritma, yaitu mata pelajaran matematika kelas 10 ya. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar ya. Bentuk akar ya, namun sebelum kita ke bentuk akar, kita ingatkan kembali yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ingat 7 pangkat 3 artinya yaitu 7 kali 7 kali 7. 7 ini akan berulang, perkaliannya sebanyak 3 faktor. 7 disebut basis atau bilangan pokok, 3 disebut pangkat atau eksponen ya. Ya, A pangkat 7 artinya A kali A kali A kali A kali A kali A kali A, atau dengan kata lain A ini terdiri dari 7 faktor ya. Sekarang P pangkat N artinya atau nilainya sama dengan P kali P kali P kali P kali titik 3 kali P ya. Atau dengan kata lain P nya ini terdiri N faktor ya. Kalau N-nya 10 berarti terdiri dari 10 faktor. Berulang, perkaliannya sebanyak 10 kali gitu ya. Ya, jadi titik 3 itu menunjukkan dan seterusnya. Ya, bisa saja kalau misalnya 1000 ya berarti sampai berapa? Ya, nanti sampai seluruhnya ada 1000 faktor gitu ya. Oke. Nah, sifat-sifat perpangkatan kita ingat kembali yang pangkat bilangan positif. Yang pertama, sifat yang pertama, jika A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N adalah A dipangkatkan M ditambah N ya. Nah, pembuktiannya waktu itu sudah ada ya, berarti ya seluruhnya ada M faktor ditambah N faktor ya. Oke, berarti ini A pangkat M ditambah N ya. Untuk pembagian juga begitu. Jika A bilangan real, A tidak sama dengan 0, pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurangi N ya. Oke, langsung saja sifat yang ketiga. Jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A dipangkatkan A pangkat M dipangkatkan N nilainya sama dengan A pangkat M N atau A pangkat M kali N ya. Itu sudah kita bahas. Nah, sekarang yang kemarin belum kita singgung adalah sifat yang keempat ya. Sebenarnya sifat yang keempat ini sama dengan sifat yang pertama ya, hanya saja pangkatnya berupa bilangan pecahan ya. Tetap bahwa A pangkat M per N dikali A pangkat P per N, dan penyebutnya sama, bahwa ini kita tinggal jumlahkan pangkatnya. Berarti kita bisa hitung M tambah P dipangkatkan dibagi N pangkat dari A itu. Nah, cuma di sini ada syarat bahwa A-nya lebih dari 0, sedangkan N-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena N-nya sebagai pembagi. Karena pembagi dengan 0 tidak didefinisikan. Sebenarnya kembali ke sifat yang ke-1. Demikian juga yang kelima sama persis. Ya, hanya saja penyebutnya ini tidak sama. Ya. Nah, apa yang disyaratkan? Ya, karena pecahan berarti penyebutnya tidak boleh 0. Ya, oke. Tidak akan kita bahas panjang lebar, langsung kita ke bentuk akar ya. Ya, yang perlu kita ingat bahwa bentuk akar atau penarikan akar itu merupakan operasi kebalikan dari pemangkatan suatu bilangan ya. Perhatikan, misalkan A bilangan real dengan A lebih dari 0, P per Q adalah bilangan pecahan dengan Q tidak sama dengan 0, selalu disebutkan bahwa penyebut tidak boleh 0 karena penyebut 0 berarti tidak didefinisikan. Sedangkan Q
lebih dari atau sama dengan 2. Ya, lebih dari atau sama dengan 2. Ya, positif lebih dari atau sama dengan 2. A pangkat P per Q sama dengan C, sehingga C sama dengan, nah perhatikan cara membacanya, akar pangkat Q dari A pangkat P. Ya, atau dengan kata lain, A pangkat P per Q ini bisa ditulis atau sama dengan dari akar pangkat Q dari A pangkat P. Ya. Sekarang perhatikan, ingat kembali nih. 2 pangkat 2 berarti nilainya adalah 4. Ya. Jika kita bertanya berapa bilangan yang dipangkatkan 2 nilainya 4, maka kita gunakan akar. Pertanyaannya adalah akar. Akar dari 4 adalah 2. Ya. Akar pangkat 2, maka angka 2-nya ini tidak perlu ditulis. 5 pangkat 2 yaitu 25. Maka kalau bertanya akar 25 adalah 5. 10 pangkat 2 adalah 100. Maka akar dari 100 adalah 10. 30 pangkat 2 adalah 900. Maka akar dari 900 adalah 30. Sekarang perhatikan. Jika A tidak negatif, maka akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu di sini? Maksudnya kalau yang di bawah tanda akar itu tidak negatif. Tidak negatif bisa 0, bisa positif. Ya. Maka akarnya juga tidak negatif. Bisa 0, bisa positif. Ya, gitu. Akar bilangan positif pasti positif. Akar bilangan 0 ya 0 itu sendiri. Iya. Oke, karena di sini akarnya adalah akar kuadrat, ya. Lanjut. Nah, perhatikan. 2 pangkat 3 berapa? 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. 3 pangkat 3 yaitu 27. Akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. 4 pangkat 3 yaitu 64. Akar pangkat 3 dari 64 yaitu 4. 5 pangkat 3 yaitu 125. Akar pangkat 3 dari 125 yaitu 5. Ya, itu kita pahami dengan baik ya. Oke. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B-nya juga tidak negatif. Iya. Kalau A-nya tidak negatif, maka hasil perpangkatannya juga tidak negatif, begitu. Oke. Jika A negatif dan N ganjil, maka A-nya negatif, di bawah tanda akar ini negatif. Nah, tapi N-nya di sini adalah ganjil. Maka akar pangkat N dari A, jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Nah, berarti pasti negatif lagi. Karena A-nya negatif. Pasti B-nya nanti juga negatif. Karena B-nya, N-nya pangkatnya adalah ganjil. Tidak mungkin bilangan positif dipangkatkan baik ganjil atau benar, di situ pasti akan menghasilkan bilangan positif. Kalau ganjil, kalau pangkatnya genap, pasti akan menghasilkan bilangan positif. Kalau pangkatnya ganjil, pasti menghasilkan bilangan negatif. Nah, sekarang menyederhanakan perkalian bentuk akar. Perhatikan. Jika A dan B adalah bilangan positif, maka berlaku yang pertama, B akar A tambah C akar A sama dengan B tambah C dikali akar A, karena sudah sama-sama akarnya A. Demikian juga untuk pengurangannya, B akar A dikurangi C akar A sama dengan dalam kurung B kurangi C, hasilnya dikali dengan akar A. Sekarang yang ketiga, akar dari A kali B sama saja dengan akar A dikali akar B. Demikian juga untuk yang pembagiannya, ya. Tapi di sini A lebih dari 0,
B juga lebih dari 0. Atau dengan kata lain, A dan B-nya ini adalah positif. Maka akar dari akar dari A dibagi B sama dengan akar A dibagi akar B. Oke, sekarang perhatikan contohnya. Ya, misalnya perintahnya sederhanakan bentuk berikut. Ya, bentuk akar berikut ya. Yang pertama, 5 akar 3 ditambah 7 akar 3 ditambah 4 akar 3. Yang kedua, 10 akar 8 dikurangi akar 50 ditambah akar 162. Yang ketiga, akar 128 ditambah akar 1200 dikurangi akar 125. Yang keempat, 8 akar pangkat 5 dari 7 dikali 11 akar pangkat 3 dari 7. Ya, kita jawab nomor 1. Ya, sekarang perhatikan, ini ketiga suku ini sudah sama-sama akarnya akar pangkat 3, maka kita gunakan sifat yang ke-1 ya. Tinggal kita jumlahkan 5 tambah 7 tambah 4 dikali akar 3. Ya, jadi nilainya yaitu 16 akar 3. Oke, mudah bukan? Mudah. Sekarang yang kedua, 10 akar 8 dikurangi akar 50 ditambah 100 akar 162. Nah, kalau seperti ini kita harus jeli. 8 itu bisa diubah menjadi 4 kali 2. Ya. 50 itu bisa diubah menjadi 25 kali 2. Ya. 162 itu bisa dirubah 81 kali 2. Oke, kita ubah dulu. Ya, jadi 10 akar 4 kali 2 itu 8 kan. Kurangi 25 kali 2, 50 ya kan. 81 kali 2, 162. Oke, berarti akar 4 adalah 2. 2 kali 2 berarti 10. Akar 25 adalah 5. Akar 81 adalah 9. Oke, berarti 20 akar 2 kurang 5 akar 2 ditambah 9 akar 2. Nah, sekarang sudah semuanya mengandung akar 2 sudah sama. Maka 20 kurang 5 tambah 9 dikali akar 2, yaitu 24 akar 2. Ya, saya yakin mudah. Sekarang yang ketiga, perhatikan. Akar 128 ditambah akar 1200 dikurangi akar 125. Nah, sekarang kita ubah. 64 akar 2. Ya. Kemudian 400 akar 3 kurangi 25 akar. Ya, berarti kita bisa tulis 8 akar 2 ditambah 20 akar 3 dikurangi 5 akar 3. Ya, ada akar 2, ada akar 3. Sini tidak sejenis, berarti tidak bisa kita sederhanakan. Ya, tidak bisa kita gabungkan. Berarti tetap 8 akar 2 ditambah, nah baru yang itu 20 dikurangi 5 adalah 15 akar 3. Oke, sekarang yang keempat. 8 akar pangkat 5 dari 7 dikali 11 akar pangkat 3 dari 7. Oke. Berarti ini kita bisa tulis, nah 8 kali 11-nya dulu. Akar pangkat 5 dari 7 kita bisa tulis 7 pangkat 1 per 5. Akar pangkat 3 dari 7 adalah 7 pangkat 1 per 3. Ya, kita tinggal samakan penyebutnya, jadikan per 15. Jadi 3 per 15 ditambah 5 per 15. Oke. Berarti 8 kali 11 88 ya tadi. Kali, nah kalau kita tulis dalam bentuk akar, apa bacanya? 88 akar pangkat 15 dari 7 pangkat 8. Iya. Seperti itu, saya yakin mudah. Ya, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan Allah dalam belajar. Tidak ada yang sulit kalau kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.